Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan kalau pada saat ini kita boleh ada bersama-sama. Saya percaya bahwa setiap Bapak Ibu yang rindu hadirat Tuhan, saudara akan menikmati kasih anugerah dan kuasa-Nya. Dan jikalau pada saat ini kita tidak ada di dalam sebuah gedung untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, tetapi saya percaya hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh gedung, tidak dibatasi oleh ruangan. Tetapi Bapak Ibu yang mendengar, Bapak Ibu yang menikmati acara ini, percayalah bahwa Dia Allah yang berkuasa. Dan hari ini, saat ini mari siapkan hatimu, buka hatimu. Bersama-sama kita nikmati ibadah pada hari ini. Kuasanya, berkatnya akan dicurahkan bagi kita. Mari siapkan hatimu, rendahkan hatimu di bawah kaki salibnya. Nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami membuka hati kami. Kami tidak ada di dalam sebuah ruangan bersama-sama. Tapi kami percaya hari ini, saat ini kuasa-Mu sedang bekerja melawat kami. Melawat sidang jemaat-Mu. Bersama-sama kami mau nikmati ibadah ini. Bersama-sama kami mau memuji. Bersama-sama kami mau menyembah. Dan biarlah kuasa hadirat Tuhan menjamah seluruh sidang jemaat. Memberkati para pelayan-Mu. Kami semua diberkati saat ini. Kami semua mengalami urapan Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Allah. Kami siap menikmati hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Bersama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama akan memuji, menyembah nama Tuhan Allah kita yang hidup. Sekalipun kita tidak bersama-sama di satu tempat, tetapi saya percaya kita dengan satu hati di dalam Tuhan akan tetap membawa penyembahan yang baik untuk Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan kita Allah yang besar, perbuatannya ajaib. Mari naikkan hormat kemuliaan kita buat Allah hari ini. Haleluya.
Terpujilah nama Tuhan kita. Allah yang kuat, Allah yang ajaib, Allah yang berjaya dan memerintah untuk selama-lamanya. Mari kita satukan suara kita satukan hati kita. Menyembah, meninggikan Allah kita yang maha tinggi. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan.
Ia Allah gunung batuku, kota bentengku, dan di tangan Tuhan hidup kita akan dianggap tinggi. Engkau Tuhan Allah kita yang benar. Haleluya. Engkau Tuhan yang penuh kuasa. Kekuatan di hidupku hanya ada di dalam-Mu Yesus. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku.
Puji Tuhan, saya bersyukur kita ada kesempatan sekali lagi untuk datang di hadapan Tuhan merenungkan sebagian firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mungkin saat ini kita berpikir bahwa Indonesia lagi dilanda virus corona. Setiap orang ketakutan dengan apa yang diakibatkan oleh virus corona. Tetapi hal ini sama efeknya dengan virus corona, dan ini sudah lama ada di dalam kekristenan, tetapi orang-orang Kristen mampu melewati setiap hal ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa melihat di slide, di situ ada 3 foto. Yang pertama kita bisa melihat ada Marcion, yang kedua ada gambar daripada Arius, dan yang ketiga adalah gambar daripada Nestorian, atau dia menghasilkan pemikiran Nestorianisme. Ketiga orang ini adalah orang Kristen pada mulanya, tetapi ketiga orang ini jatuh di dalam kesesatan. Mungkin orang berpikir bahwa kesesatan itu adalah hal yang biasa saja, tetapi pengaruhnya sangat-sangat besar dalam setiap pemikiran orang. Mari kita lihat sejenak. Di sini dikatakan bahwa Marcion, di mana dia ketika dia jatuh di dalam kesesatan, sebelumnya orang tuanya itu adalah seorang pendeta, di mana itu pada tahun 130-an. Marcion tiba di kota Roma. Kemudian pada tahun 144 Masehi gereja mengucilkan Marcion setelah dia mengemukakan pendapat ajaran bidatnya, di mana inti pengajarannya dia menekankan kepada anugerah. Segala sesuatu itu harus ada anugerah. Orang-orang itu bisa merdeka segala sesuatu itu karena anugerah. Yang akhirnya karena anugerah itu sendiri yang berlebihan, dia jatuh di dalam kesesatan. Dan bukan hanya itu saja, dia berpikir bahwa dia adalah orang yang paling mengerti apa yang dimaksudkan atau apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dan ternyata dia membedakan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, di mana dikatakan bahwa Allah perjanjian lama itu adalah Allah yang membuat orang itu menjadi tidak ada sukacita, berbeda dengan Allah yang ada di dalam perjanjian baru. Dan ini semua membuat akhirnya orang Kristen itu menjadi berpikir, apakah Allah yang ada dalam perjanjian baru itu Allah yang berbeda? Dan banyak hal lagi yang dia buat, sehingga akhirnya segala sesuatu itu perlu ada penyelesaian. Dan pada tahun 144 Masehi gereja mengucilkan Marcion atau menganatemakan Marcion karena pemikirannya. Nah, selanjutnya lagi kita lihat di sini ada Arius. Apa kesesatan yang dilakukan oleh Arius sehingga dia tergolong menjadi seorang bidat? Arius adalah seorang Presbyterian atau disebut dengan penatua jemaat, di mana ketika dia mengangkat sebuah pandangan, dia membedakan antara Yesus dan Bapa. Jadi dia katakan bahwa ada 2. Dan sedangkan orang Kristen pada mulanya memahami bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia satu dengan Allah karena dia adalah firman-Nya Allah. Sehingga itu yang membuat akhirnya Arius sendiri dia jatuh dalam kesesatan. Di mana dia membedakan antara Yesus dengan Allah. Adalah 2 pribadi yang berbeda. Akhirnya segala sesuatu itu diselesaikan di dalam konsili Nisea pada tahun 325. Selanjutnya lagi kita bisa melihat ada Nestorius atau Nestorian. Dia adalah bidat Kristen abad ke-5, di mana Nestorian adalah seorang pengkhotbah populer yang menjadi uskup di Konstantinopel pada tahun 428. Di mana inti pengajaran daripada Nestorian, dia menitik beratkan bahwa Yesus itu memiliki 2 kodrat.
Dan dia membedakan antara kemanusiaan dan keilahian Yesus. Atau pada lebih jelas lagi, dia menolak ketuhanan Yesus. Dia katakan bahwa Yesus itu adalah manusia yang sempurna, dan karena kesempurnaannya dia dipersatukan dengan cara yang luar biasa sehingga dia diakui Tuhan. Dan ini berbeda dengan pandangan gereja mula-mula. Karena setiap orang Kristen berpandangan bahwa sejak semula Yesus yang adalah firman-Nya Allah, dia yang menciptakan segala sesuatu. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 1, di sana dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan firman-Nya. Dan dari ketiga tokoh ini, itu menjelaskan kepada kita, ini adalah orang yang hidup di dalam gereja. Apa yang membuat mereka itu bisa jatuh di dalam kesesatan? Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita melihat sebenarnya ketika kita ada di dalam gereja, kita perlu hal ini agar kehidupan kita itu selalu ada dalam terang firman Tuhan. Apa yang kita perlukan? Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semuanya untuk membaca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Dikatakan di sana hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkannya yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Judul firman Tuhan hari ini yaitu menjadi terang oleh firman. 3 hal yang perlu kita pelajari. Apa yang membuat sampai kehidupan kita selalu ada di dalam terang firman Tuhan? Yang pertama, yaitu jangan berfokus pada harta. Kalau kita melihat ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, dikatakan di situ, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkarnya. Seterusnya sampai ayat yang ke-20. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika berbicara jangan berfokus pada harta, bukan berarti Tuhan membenci dengan apa yang engkau punya. Tetapi yang Tuhan tidak sukai adalah posisi di mana engkau menggantikan Tuhan dengan fokusmu yang berbeda. Kalau kita melihat di dalam 10 hukum Taurat, di sana dikatakan bahwa jangan mengingini kepunyaan sesamamu manusia. Atau ada tertulis bahwa jangan engkau mengingini kepunyaanmu sendiri. Tidak ada. Artinya apa? Tuhan bukan tidak menginginkan kita mempunyai harta, tetapi posisi hati kita. Jangan membuat hati kita itu melekat kepada harta. Kenapa? Karena kalau hati kita melekat kepada harta itu, maka segala sesuatu bagaimanapun caranya kita akan tempuh itu, kita akan lakukan itu. Dan Tuhan tidak inginkan setiap orang yang percaya ada di dalam hal itu. Yang mungkin di dalam kehidupan kita, banyak orang berkata, loh, terus bagaimana dengan keuangan? Bicara harta di sini bukan hanya berfokus kepada keuanganmu. Ketika engkau ada di dalam keluarga, engkau tidak bisa membagi waktumu di hadapan Tuhan. Kapan waktu saya dengan keluarga saya, kapan waktu saya dengan Tuhan. Ingat, pada saat yang sama
Tuhan berbicara di dalam hatimu. Bahwa Tuhan ingin melihat hatimu yang berfokus kepada Dia. Kalau kita membaca di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, di situ dikatakan bahwa cinta uang. Apa yang artinya di sini? Yesus tidak melihat, Allah tidak melihat bahwa uang yang menjadi masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah di mana engkau mencintai itu. Ya, anak-anak muda, orang tua yang mungkin pernah merasa bagaimana jatuh cinta itu. Pasti asik bukan ya? Kita merasa, wah kalau ada lagu yang katakan, aku mau makan, ku ingat kamu. Aku sedang bosan juga ku ingat kamu. Aku sedang tidur ku ingat kamu. Setiap orang ketika dia jatuh cinta, kalau mau hidup ini selalu ada di dalam cinta. Tapi ingat, ketika fokus kita ada di situ, secara tidak langsung kita menduakan Tuhan. Makanya kenapa saya mengajak kita semua untuk ketika kehidupan kita diterangi oleh firman Tuhan, jangan izinkan hatimu berfokus kepada harta. Utamakan Tuhan dalam segala hal. Karena pasti Tuhan akan memperlengkapi apa yang kita butuhkan. Kita harus tahu waktu yang tepat. Yang kedua, tadi kalau kita sudah mendengar bahwa jangan berfokus pada harta. Yang kedua adalah di sini ada peringatan bagi orang yang berfokus pada harta. Kalau kita melihat di dalam Matius 6 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23 dikatakan, karena di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Di sini kita melihat bahwa setiap orang, tentu saja kalau sudah dikatakan bahwa dia berfokus, dengan segala cara dia akan berusaha. Tadi kita sudah melihat poin yang pertama, di situ ada awasan, katakan jangan berfokus pada harta. Yang kedua adalah peringatan bagi orang yang berfokus kepada harta. Kalau kita melihat di dalam Matius 6 ayat 21 sampai 23 dikatakan di situ ayat 22 bahwa kalau matamu terang maka teranglah seluruh tubuhmu, tapi kalau matamu gelap maka gelaplah seluruh tubuhmu. Pertanyaannya, bagaimana sehingga orang Kristen yang ada mampu mengetahui itu baik atau buruk yang dilakukan? Tentu saja kalau saya bahasakan, di dalam dunia ini hanya ada dua pilihan. Yang pertama, engkau akan melekat dengan Allah dan terpisah daripada dosa, atau engkau akan melekat dengan dosa dan terpisah daripada Allah. Hanya dua pilihan. Tentu saja ketika engkau melekat dengan Allah, maka cara pandangmu menjadi terang. Seluruh tubuhmu, kehidupanmu menjadi kehidupan yang berkenan bagi Allah. Saya percaya bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, kita mendengarkan peringatan ini. Apa yang kita lakukan, pasti itu berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena kehidupan kita diterangi oleh firman Allah. Di sini gambaran mata itu hanya sebagai gambaran menunjukkan dengan cara kita melihat. Ketika kita melekat dengan Allah, maka apapun yang kita temui, tentu saja ingin kita lakukan agar itu berkenan kepada Allah. Yang ketiga, kita melihat di sini kalau tadi yang pertama ada awasan, jangan berfokus kepada harta. Yang kedua, peringatan bagi orang yang berfokus pada harta. Dan yang ketiga adalah menjadi orang yang setia. Artinya apa di sini? Kalau kita baca ayat yang ke-24, di sini berbicara tentang kesetiaan. Bahwa seseorang tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Pilih, engkau akan mengabdi kepada Allah atau engkau akan mengabdi kepada Mamon. Tidak ada orang yang bisa mengabdi kepada dua tuan. Pasti ketika dia mendapati itu, tentu saja dia akan meninggalkan yang satu. Artinya apa? Yang Tuhan inginkan ketika kita sudah berfokus kepada Tuhan, biarlah hidup kita ini terarah kepada Tuhan dan menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Saya percaya bahwa memang untuk melewati setiap proses ini setiap orang bergumul.
tapi izinkan Tuhan bergumul bersama dengan kita. Kalau kita lihat gambar di sini dikatakan bahwa orang sipit itu setia. Gimana? Mau ngelirik yang lain, melek aja susah. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita ini hanya gambaran ya lucu-lucuan ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebenarnya dari sini kita melihat artinya apa? Dengan segala cara, dengan segala upaya, orang itu mau membuat bagaimana caranya supaya kita setia. Kalau tadi kita melihat apa yang membuat orang-orang yang biasa di dalam gereja, mereka jatuh dalam kesesatan. Karena fokus mereka sudah berbeda. Mereka bukan menyembah Tuhan, mereka bukan melayani Tuhan. Tetapi mereka mencari popularitas diri. Mereka ingin terkenal. Sampai akhirnya mereka jatuh di dalam kesesatan. Saya percaya firman Tuhan tidak panjang lebar saya sampaikan. Tapi biarlah kita izinkan hari ini kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Karena kita diterangi oleh firman Tuhan. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami belajar hari ini bahwa kehidupan kami ingin menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Untuk itu Bapa, terangilah kami dengan firman-Mu. Agar apapun yang kami lakukan, seturut kehendak Engkau Tuhan. Dan kami percaya, biarlah kehidupan kami sebagai orang Kristen, bukan hanya menjadi orang Kristen KTP, tetapi kami menjadi orang Kristen yang setia kepadamu dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan ini. Nambah percaya firman itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap hati kami yang percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah menikmati ibadah kita pada hari ini. Dan mari kita akan bersama-sama berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita akan berdoa buat para pemimpin kita. Kita akan berdoa buat orang-orang yang saat ini sedang terbaring sakit oleh karena virus ini. Kita juga akan berdoa buat para ahli-ahli kesehatan yang sedang merawat mereka. Biarlah mereka akan bekerja dengan luar biasa dan Tuhan akan tolong sehingga baik itu dokter, baik itu suster, perawat, tim medis semuanya diberikan kesehatan, kekuatan sehingga mereka bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan luar biasa oleh karena pertolongan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu oleh karena kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di mana saat ini Engkau izinkan kami bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Itu semua oleh karena kemurahan-Mu. Dan saat ini juga kami berdoa bersama-sama Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat para pemimpin kami Tuhan. Biarlah Tuhan akan berikan kesehatan, kekuatan buat para pemimpin kami. Mulai dari presiden, wakil presiden sampai kepada pemerintahan yang paling bawah. Baik itu RT ataupun RW Tuhan. Bila Tuhan akan berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan akan berikan kebijaksanaan di dalam diri mereka Tuhan. Sehingga mereka bisa memimpin negara ini yang sedang mengalami musibah ini. Tuhan akan tolong mereka sehingga mereka bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Oleh karena kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Kami serahkan juga semua tim medis yang menangani para pasien yang mengalami virus corona ini Tuhan. Biarlah Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan akan berikan kesehatan, kekuatan sehingga mereka memiliki kesehatan yang prima Tuhan. Untuk bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Sehingga mereka tetap ada di dalam kasih kemurahan-Mu Tuhan. Mereka tetap bersukacita melaksanakan tugas-tugasnya Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan akan berkati dalam setiap kehidupan mereka dan rumah tangga mereka. Kami serahkan juga para pasien yang saat ini terbaring sakit. Biarlah Tuhan akan berikan kekuatan. Demikian juga Tuhan akan menjamah mereka sehingga ada kesembuhan-kesembuhan terjadi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena darah Tuhan Yesus dan oleh karena bilur-bilurnya mereka boleh sembuhkan. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hal ini.
Kami serahkan Tuhan situasi dan kondisi keamanan bangsa kami Tuhan. Biarlah dengan peristiwa ini Tuhan, bangsa kami tetap senantiasa ada di dalam kasih perlindungan-Mu. Kami satu dengan yang lain Tuhan saling menguatkan, saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain. Sehingga Bapa ada kesatuan di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan dalam kehidupan bangsa dan negara kami ada damai sejahtera Tuhan. Meskipun mengalami masalah-masalah yang sedemikian rumit seperti saat ini. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah lepas di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Kami serahkan juga Tuhan buat gereja-gereja yang saat ini sedang beribadah. Biarlah juga Tuhan akan tolong mereka semua. Damai sejahtera-Mu tinggal dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Demikian juga dengan hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan akan berikan kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat. Mereka tetap memiliki pemikiran-pemikiran yang benar dari firman-Mu ya Allahku. Sehingga mereka tetap Tuhan bisa menghadapi masalah ini dengan luar biasa oleh karena Tuhan menyertai dalam kehidupan kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Dan kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan Tuhan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami percaya bahwa kemuliaan-Mu nyata di dalam kehidupan bangsa dan negara kami, nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami bisa melihat hal yang luar biasa oleh karena pekerjaan Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Dan kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dan kami serahkan Tuhan hal-hal yang terjadi dalam diri kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Bapa semuanya ini ke dalam kasih kemurahan-Mu. Dan kami percaya bahwa damai sejahtera-Mu menyertai kami. Kiranya kasih kemurahan Allah Bapa menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Semuanya Tuhan kami serahkan dengan pengucapan syukur dan terima kasih hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.